Bertus Renungan Harian Anak. Cirebon, Tegal, Pekalongan, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang, Banjarmasin. Bapa, kami sangat bersyukur saatnya belajar kitab Yeremia. Kami mohon anugerah, belas kasihan pertolongan-Mu supaya kami mengerti dan mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Hai, halo, ni hao, liho, annyeonghaseyo. Semangat, semangat. Anak-anak tetap semangat belajar firman Tuhan ya. Yuk kita buka sama-sama kitab Yeremia pasal 15 ayat 5 sampai 9. Kita baca sama-sama ayat 5, 6 dan 7. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hei Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku. Demikianlah firman Tuhan, telah pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Anak-anak, Nabi Yeremia mencatat kemarahan Tuhan terhadap bangsa Yehuda begitu dahsyat karena Raja Manasye melakukan praktek penyembahan berhala di kerajaannya. Bahkan raja jahat ini memberikan anak-anaknya sebagai persembahan bagi berhala-berhalanya. Nah, anak-anak, kejahatan yang dilakukan oleh Raja Manasye itu sangat-sangat parah, sangat rusak, sampai-sampai mendarah daging lintas generasi, terus-menerus, turun-temurun, tidak beres-beres. Wah, anak-anak, dosa itu mengerikan sekali ya, karena akan terus diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Raja Manasye berdosa, begitu juga kamu dan saya. Nah, anak-anak, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia memiliki kemampuan untuk tidak berdosa. Tetapi setelah kejatuhan di dalam dosa, manusia kehilangan kemampuan tersebut dan sulit untuk tidak melakukan dosa. Akibat dosa tidak hanya membuat manusia melanggar perintah Tuhan, tetapi juga merusak natur manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Natur manusia yang merupakan gambar dan rupa Allah menjadi natur manusia berdosa. Nah, anak-anak, betapa dosa merupakan masalah yang betul-betul rumit dan tidak akan pernah manusia dapat membereskannya. Tetapi puji syukur, Tuhan Yesus adalah pengantara, juru selamat kita. Dia menolong kita melawan dosa. Begitu dosa menyerang kita, campur tangan Tuhan Yesus bisa melepaskan kita dari jerat dosa. Memang dulu kita pernah menolak Tuhan Yesus dan menjadi musuh Allah. Tapi Tuhan Yesus dalam cinta kasih-Nya yang besar memberi dirinya menggantikan hukuman dosa kamu juga saya dengan cara mati di atas kayu salib. Dan Dia bangkit menang, hidup selama-lamanya untuk memimpin hidup setiap anak atau orang yang percaya. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang dapat mengambil kamu dan saya dari dekapan kasih Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sebagai orang Kristen, kita terus berperang dengan natur manusia berdosa kita supaya tidak melakukan dosa. Mari kita minta kekuatan kepada Tuhan Yesus dalam memerangi natur manusia berdosa, supaya kamu dan saya semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan dengan menjalankan kehidupan yang suci.
kehidupan yang saleh, kehidupan yang adil, kehidupan yang benar, hidup yang mengasihi Allah, mengasihi firman, dan mengasihi sesama. Puji Tuhan. Semangat buat kita semua. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu dilepaskan dari belenggu dosa yang begitu mengerikan? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan. Habatus hidupku bagi Kristus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur karena Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami, melepaskan kami dari belenggu dosa yang mengerikan. Biarlah kami mau terus sejak anak-anak menyerahkan diri untuk dipimpin Tuhan Yesus yang penuh kuasa, yang penuh cinta kasih, supaya hidup kami sesuai dengan panggilan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang membenci dosa, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai firman Tuhan. Berkatilah kami semua. Ampuni jika kami masih hidup melanggar perintah-Mu. Beri kekuatan untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa di